1. Komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Tesla pernah menceritakan bahwa ketika ia pindah ke laboratorium terpencil di Colorado Springs, di ketinggian sekitar 1.800 meter, ia mendengarkan badai petir besar dengan peralatan yang sangat sensitif. Di tengah suara alam yang ganas itu, alatnya menangkap sinyal-sinyal aneh yang berulang secara berirama. Menurut Tesla, sinyal itu seperti kode hitungan. Ada pola yang jelas, 1, 2, 3. Pada tahun 1991, dalam sebuah artikel di majalah Collier's Weekly, Tesla menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menerima salam dari satu planet ke planet lain. Ia benar-benar yakin bahwa makhluk cerdas dari Mars atau Venus sedang mencoba menghubungi umat manusia, dan bahwa dirinya adalah orang yang dipilih untuk menerima pesan itu. Para ilmuwan modern menduga Tesla mungkin sebenarnya menangkap uji kode Morse transatlantik milik Marconi, atau sinyal radio alami dari planet Jupiter yang berjarak sekitar 1,484 miliar mil dari bumi. Namun bagi Tesla, penjelasan itu tidak penting. Ia percaya sepenuhnya bahwa ia telah berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Puluhan tahun kemudian, para penulis pinggiran bahkan mengklaim Tesla bukan manusia biasa, melainkan makhluk Venus yang dikirim ke bumi pada tahun 1956 untuk menghadiahkan teknologi listrik kepada umat manusia. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi FBI pernah menanggapi rumor itu dengan cukup serius hingga membuka berkas tentangnya. Dokumen FBI yang telah dibuka menyebutkan bahwa Tesla mungkin saja berasal dari Venus, dibawa ke bumi ketika masih bayi, lalu ditempatkan dalam keluarga bernama Tesla pada tahun 1956 di sebuah wilayah pegunungan terpencil di bekas Republik Yugoslavia. Sebuah surat rahasia FBI yang kemudian dirilis juga menyebut bahwa Tesla berhasil menciptakan alat komunikasi antar planet. Mesin itu dikatakan telah dioperasikan sehingga Tesla dan para insinyurnya dapat berkomunikasi secara rutin dengan berbagai wahana antariksa serta menyambut kunjungan makhluk asing. Banyak orang percaya bahwa frekuensi yang ditangkap Tesla mungkin hanyalah gangguan sinyal. Aja Merkurwerthing Sifal Bersinin Hafangin Irpsmak Melbes. 2. Obsesi dan gangguan mental. Jika hidup pada masa kini, Tesla kemungkinan akan didiagnosis mengalami gangguan obsesif-kompulsif yang berat, jauh sebelum kondisi itu dipahami secara luas. Obsesi Tesla terhadap angka 3 menguasai hampir seluruh aspek hidupnya. Ia selalu meminta kamar hotel dengan nomor yang habis dibagi 3. Ia mencuci tangan 3 kali berturut-turut, lalu mengulanginya 3 kali lagi. Saat berjalan di sekitar sebuah lingkungan, ia merasa harus mengelilinginya 3 putaran penuh sebelum masuk ke bangunan manapun. Di restoran Delmonico's di Manhattan, Tesla menuntut tumpukan serbet bersih dalam jumlah besar setiap kali makan. Setiap serbet hanya ia gunakan sekali untuk mengelap peralatan makan yang sebenarnya sudah steril, lalu ia buang ke lantai. Sebelum menyantap makanan apapun, Tesla merasa harus menghitung volume kubik dari setiap potongan makanan di piringnya, setiap sendok sup, dan setiap cangkir kopi. Jika perhitungan itu tidak bisa ia lakukan dengan sempurna, makanannya dianggap gagal dan ia menolak untuk makan. Selain obsesi terhadap angka, ketakutannya pada kuman juga sangat ekstrem. Ia selalu menolak minum air yang belum direbus atau disaring secara kimia. Setiap malam saat makan, ia mengenakan sarung tangan putih yang sangat bersih. Ia juga menolak berjabat tangan dengan siapapun, karena menganggap kontak antar manusia sebagai jalan utama penyebaran penyakit. Lama-kelamaan, obsesinya berubah menjadi sikap yang keras terhadap orang lain. Tesla memiliki rasa jijik yang sangat kuat terhadap benda bulat, terutama mutiara. Jika seorang perempuan memasuki ruangan dengan perhiasan mutiara, ia langsung menjauh dan menolak berbicara dengannya dalam keadaan apapun. Bahkan jika perempuan itu adalah orang yang dekat dengannya, seperti asisten perempuannya. Melihat buah persik saja dapat membuatnya mengalami demam psikosomatis. Ia juga pernah memecat seorang sekretaris karena dianggap kelebihan berat badan, lebih mengutamakan rasa tidak sukanya secara estetis daripada kemampuan profesional orang tersebut. Perlahan, Tesla memisahkan dirinya dari hubungan intim dengan manusia lain. Disinilah kisahnya berubah menjadi sangat memilukan. Ketika hampir semua hubungan manusia hancur karena neurosisnya sendiri, Tesla memindahkan seluruh kehidupan emosionalnya kepada merpati-merpati di New York City. Ia membiarkan jendela kamarnya terbuka siang dan malam, sehingga merpati dapat terbang masuk dan keluar sesuka hati. Kamar hotelnya berubah menjadi tempat yang kotor dan berbau tidak sedap.
membuat pihak hotel putus asa. Namun ada satu merpati tertentu, seekor betina putih yang indah, yang menguasai hatinya dengan cara yang tidak pernah dilakukan manusia manapun. Kepada teman-temannya, Tesla mengaku bahwa ia mencintai merpati itu seperti seorang pria mencintai seorang wanita, dan ia percaya merpati itu juga mencintainya. Selama merpati itu ada, Tesla merasa hidupnya masih memiliki tujuan. Tesla benar-benar percaya bahwa kedekatan dengan perempuan akan mengganggu kejeniusannya dalam ilmu pengetahuan. Merpati itu mengisi kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Ketika merpati tersebut mati, Tesla hancur. Ia mengatakan kepada teman-teman terdekatnya bahwa sebuah cahaya telah padam dalam hidupnya, dan pada saat itu ia merasa karya hidupnya telah berakhir. 3. Teleforce, sinar maut, dan dugaan penutupan pemerintah. Namun kisah ini belum selesai. Bab paling menakutkan justru muncul pada tahun terakhir hidupnya. Tesla mengumumkan penemuan yang ia anggap paling dahsyat. Ia menyebutnya Teleforce. Pers memberinya nama yang jauh lebih menggetarkan, sinar maut. Tesla menggambarkan alat ini sebagai senjata pancaran partikel berenergi terarah, dengan kecepatan yang dapat mencapai 20 mil per jam. Pancaran itu dikatakan mampu memusatkan energi 100 miliar watt ke dalam aliran yang lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Menurut Tesla, senjata ini mampu menghancurkan armada 10.000 pesawat musuh dari jarak sekitar 195 mil. Ia mengklaim pancaran tersebut dapat melelehkan mesin pesawat di udara. Ketika dunia semakin dekat menuju Perang Dunia Kedua, setiap kekuatan militer besar ingin memiliki senjata semacam itu. Tesla mencoba menjual rancangan tersebut kepada beberapa pihak, dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Soviet. Transaksi itu langsung memicu alarm di seluruh komunitas intelijen Amerika. Pada 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan meninggal akibat trombosis koroner di kamar 337 Hotel New Yorker. Ia adalah warga negara Amerika yang telah dinaturalisasi sepenuhnya, tetapi reaksi pemerintah Amerika sangat cepat. Hanya 2 hari setelah kematiannya, agen dari kantor properti asing di bawah arahan FBI menggeledah kamar hotel dan unit penyimpanannya. Mereka menyita seluruh harta bendanya, semua buku catatan, semua cetak biru, semua artikel yang pernah ia tulis. Ketika Sava Kosanovich, keponakan Tesla, ahli waris sahnya, sekaligus duta besar Yugoslavia untuk Amerika Serikat, tiba di hotel, kamar itu sudah diperiksa secara menyeluruh dan seluruh barangnya telah diambil. Pemerintah lalu memanggil Dr. John G. Trump, seorang insinyur listrik dari Institut Teknologi Massachusetts, untuk memeriksa dokumen-dokumen itu. Setelah hanya 3 hari meninjau 80 peti berisi dokumen ilmiah yang rumit, Trump menyimpulkan bahwa karya Tesla bersifat spekulatif, filosofis, dan sebagian besar bersifat promosi. Ia menyatakan tidak ada hal bernilai militer di dalamnya. Secara resmi, kasus itu ditutup. Tetapi kenyataannya, kisah itu tidak benar-benar berakhir. Ketika publik diberitahu bahwa sinar maut hanyalah khayalan seorang pria tua menjelang akhir hidupnya, militer Amerika secara diam-diam meluncurkan program rahasia bernama Project Nick. Misinya sangat spesifik, menganalisis dokumen Tesla, dan mencoba membangun prototipe senjata pancaran partikel tersebut. Pertanyaannya sederhana. Jika dokumen itu benar-benar tidak berguna, mengapa jutaan dolar dan seluruh angkatan udara Amerika dikerahkan untuk mempelajarinya? Kisah ini terus berlanjut. Pada tahun 1952, setelah pertempuran hukum yang panjang, pengadilan akhirnya memerintahkan pengembalian barang-barang Tesla kepada keluarganya di Yugoslavia. Namun dari 80 peti, hanya 60 yang dikembalikan. 20 peti lain yang berisi penelitian paling maju milik Tesla menghilang secara misterius. Hingga hari ini, peti-peti itu belum pernah ditemukan. Para sejarawan dan analis pertahanan menduga kuat bahwa peti-peti yang hilang itu diserap ke dalam perangkat militer rahasia Amerika pada masa awal Perang Dingin. Pada tahun 2019, setelah bertahun-tahun tekanan melalui permintaan kebebasan informasi, FBI akhirnya membuka sekitar 250 halaman berkas Tesla. Rilis itu menguatkan kecurigaan bahwa memang ada campur tangan pemerintah Amerika. Nomor 24 tak termasuk di meeting di buku tersebut. Dan semua menap. Beberapa peneliti bahkan melangkah lebih jauh. Mereka percaya penelitian Tesla yang hilang mungkin dimanfaatkan dalam program penelitian aurora aktif frekuensi tinggi. Sejumlah ilmuwan independen berulang kali mempertanyakan apakah bencana alam modern tertentu,
termasuk badai besar dan gempa yang tidak biasa, menunjukkan pola aneh yang mungkin terkait gangguan elektromagnetik. Penemuan yang merusak dan dokumen rahasia tidak muncul begitu saja. Untuk memahami bagaimana pikiran yang awalnya ingin menerangi umat manusia dapat jatuh ke dalam kesepian dan gagasan yang gelap, kita harus kembali ke halaman pertama hidupnya. Karena kebenarannya, sisi gelap dalam diri Nikola Tesla dibangunkan oleh sebuah pengkhianatan kejam, pukulan mematikan dari pria yang sampai hari ini masih dihormati dunia. 4. Konfrontasi dengan Thomas Edison. Pada tahun 1884, seorang imigran muda Serbia tiba di New York City hanya dengan 4 sen di sakunya dan sepucuk surat pengantar untuk Thomas Edison. Tesla diterima bekerja di Edison Machine Works. Dalam hitungan minggu, para atasannya menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan pikiran yang luar biasa. Edison lalu memberinya tantangan. Rancang ulang sepenuhnya generator arus searah perusahaan yang sudah ketinggalan zaman, dan Tesla akan diberi hadiah $50.000. Dalam nilai uang hari ini, jumlah itu setara dengan lebih dari $1,5 juta. Tesla bekerja selama berbulan-bulan, kadang hampir tanpa tidur, dan berhasil menyelesaikan tugas itu. Namun ketika ia meminta uang yang dijanjikan, Edison menertawakannya. Edison berkata bahwa ia hanya bercanda dan Tesla tidak memahami humor Amerika. Alih-alih menerima hadiah besar yang dijanjikan, Tesla hanya diberi kenaikan gaji $10 dari upah $14 per minggu. Itulah pengkhianatan pertama, dan itu bukan yang terakhir. Hal berikutnya jarang dibahas dalam banyak dokumenter. Tesla berhenti dan mencoba mendirikan perusahaannya sendiri. Para investornya Robert Lane dan Benjamin Vail berpura-pura mendukung visinya. Lalu mereka melakukan sesuatu yang kejam. Mereka mengambil seluruh paten yang telah Tesla serahkan kepada perusahaan sebagai imbalan saham, mengusirnya dari bisnisnya sendiri dan meninggalkannya tanpa apapun. Pikiran listrik terbesar abad ke-10 terpaksa menggali parit di musim dingin New York tahun 1886 demi bertahan hidup, dengan upah $2 sehari, sekitar $65 dalam nilai hari ini. Tesla kemudian menulis bahwa musim dingin itu dipenuhi sakit kepala yang mengerikan dan air mata pahit. Ia bertanya-tanya untuk apa semua pendidikannya selama ini. Pria yang kelak menerangi kota-kota besar justru menggali tanah beku dengan tangannya sendiri. Namun horor sebenarnya bukanlah kemiskinan itu. Yang jauh lebih mengerikan adalah apa yang dilakukan Thomas Edison untuk menghancurkan reputasinya di mata publik. Ketika Tesla akhirnya bekerja sama dengan George Westinghouse untuk membawa arus bolak-balik kepada dunia, Edison melancarkan salah satu kampanye propaganda paling menakutkan dalam sejarah Amerika. Ia mempekerjakan seorang pria bernama Harold Brown dan diam-diam mendanainya untuk berkeliling negeri, mempertontonkan penyetruman hewan di hadapan kerumunan dan wartawan. Anjing-anjing liar dibeli dari anak-anak sekitar seharga 25 sen per ekor, kira-kira $8 hari ini, lalu dibunuh di panggung menggunakan arus bolak-balik. Anak sapi disetrum. Seekor kuda tua juga dibunuh di depan penonton. Semua itu dilakukan hanya untuk meyakinkan publik bahwa penemuan Tesla adalah senjata mematikan yang menyamar sebagai teknologi. Lalu keadaan memburuk. Ketika negara bagian New York mencari metode eksekusi yang dianggap lebih manusiawi daripada gantung, Edison mengusulkan penggunaan listrik, khususnya arus bolak-balik milik rivalnya. Harold Brown, orang kepercayaan Edison, diam-diam membeli generator bekas Westinghouse dan membangun kursi listrik pertama. Pada tahun 1890, seorang terpidana pembunuhan bernama William Kemmler menjadi orang pertama yang dieksekusi dengan metode itu. Prosesnya berjalan sangat buruk dan membutuhkan beberapa kali aliran listrik. Para saksi menyaksikan kejadian yang membuat mereka terguncang. Edison tidak peduli. Tujuannya tercapai. Ia berhasil mengaitkan penemuan Tesla dengan kematian publik yang menyakitkan. 5. Perebutan paten radio. Disinilah kisahnya berubah semakin dingin. Pada Maret 1995, Tesla berada di ambang perubahan besar berikutnya. Ia telah mengembangkan teknologi dasar komunikasi radio dan bersiap mengirim sinyal sejauh sekitar 50 mil, kira-kira jarak dari New York City ke New Haven. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Laboratoriumnya di South Fifth Avenue terbakar di tengah malam. Seluruh bangunan hangus. Setiap cetak biru, setiap buku catatan, setiap prototipe yang ia bangun selama bertahun-tahun musnah hanya dalam beberapa jam. Kerugian finansial saat itu diperkirakan mencapai $50.000. Setara dengan sekitar $1,6 juta hari ini.
Penyebab resmi kebakaran tidak pernah benar-benar ditentukan. Hingga kini, sebagian sejarawan menduga kuat peristiwa itu disengaja. Tesla telah memiliki terlalu banyak musuh. Edison ingin ia tersingkir. Para industrialis lain ingin menguasai karyanya. Seseorang, di suatu tempat, tampaknya memutuskan bahwa Nikola Tesla tidak boleh bangkit lagi. Saat Tesla masih berlutut di antara abu karya hidupnya, seorang penemu Italia bernama Guglielmo Marconi dengan cepat muncul untuk mengklaim kepemilikan atas radio. Teknologi yang ia gunakan hampir sepenuhnya bertumpu pada kumparan induksi yang telah dipatenkan Tesla. Pada tahun 1901, kantor paten Amerika Serikat secara resmi mengakui Tesla sebagai penemu radio. Permohonan paten Marconi ditolak mentah-mentah karena dibangun di atas rancangan Tesla. Namun pada tahun 1904, sesuatu yang sulit dijelaskan terjadi. Kantor paten membalikan keputusannya. Tanpa peringatan dan tanpa penjelasan jelas, mereka mencabut pengakuan terhadap paten Tesla dan memberikannya kepada Marconi. Mengapa? Karena Marconi memiliki uang. Ia didukung secara finansial oleh Thomas Edison dan Raja Baja Andrew Carnegie. Tesla tidak memiliki sekutu sebesar itu. Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel untuk penemuan yang menurut banyak pihak bukan ia ciptakan. Tesla tersingkir ke dalam bayang-bayang. Baru pada tahun 1943, beberapa bulan setelah Tesla meninggal sendirian di kamar hotelnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memulihkan hak Tesla. Namun bahkan itu pun bukan keadilan sejati. Itu adalah strategi. Pemerintah Amerika ingin menghindari pembayaran royalti perang dalam jumlah besar kepada perusahaan Marconi. Seorang penemu yang sudah meninggal dan tidak bisa menuntut adalah celah hukum yang sempurna. 6. Eksperimen yang mengganggu. Kini kita sampai pada sesuatu yang lebih mengusik. Gempa tidak sengaja tahun 1998. Tesla sedang bereksperimen di laboratoriumnya di Manhattan, tepatnya di East Houston Street, dengan sebuah osilator mekanis kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari jam waker. Ia memasang alat itu pada tiang penyangga besi yang menembus hingga ke batuan dasar Manhattan. Saat Tesla menyesuaikan frekuensi, seluruh lingkungan mulai bergetar. Jendela-jendela pecah di beberapa blok. Perabotan bergeser di lantai, dinding retak. Bangunan bertingkat mulai bergoyang seolah dihantam gempa. Warga berhamburan ke jalan dalam kepanikan. Polisi segera menuju sumber gangguan. Tesla, menyadari apa yang telah ia sebabkan, mengambil palu besar dan menghancurkan alat itu tepat ketika polisi menerobos masuk ke laboratoriumnya. Ia dikatakan telah menyamakan frekuensi alami batuan dasar Manhattan dan menyebabkan gempa lokal dengan alat seukuran cangkir kopi. Kepada teman-temannya, Tesla kemudian berkata bahwa dengan waktu yang cukup dan frekuensi yang tepat, ia bisa membelah bumi menjadi dua. Apakah klaim itu benar, atau sekadar ucapan dari pikiran yang terganggu? Peristiwa itu membuat semua orang yang menyaksikannya ketakutan. 7. Eugenika. Sekarang kita memasuki bab yang mungkin paling tidak nyaman dalam hidup Tesla, bagian yang jarang ingin dibahas oleh para pengagumnya. Pada Februari 1935, Tesla memberikan wawancara kepada majalah Liberty dengan judul "Sebuah Mesin untuk Mengakhiri Perang". Dalam wawancara itu, Tesla mengungkapkan visinya tentang tahun 2000. Ia secara terbuka menyesalkan bahwa rasa belas kasihan manusia modern, menurutnya, telah mengganggu hukum alam yang keras dengan mempertahankan hidup orang-orang yang ia anggap tidak layak. Tesla menuntut agar pada tahun 2000, eugenika diterapkan secara global sebagai mandat menyeluruh. Ia mengusulkan pembentukan Sekretaris Kebersihan dan Budaya Fisik di dalam pemerintah federal Amerika Serikat untuk mengawasi reproduksi manusia. Ia membayangkan masa depan ketika orang normal akan memandang pernikahan dengan seseorang yang dianggap tidak layak secara eugenik dengan kengerian yang sama seperti menikahi penjahat brutal. Lalu gagasannya menjadi lebih mengganggu. Tesla meramalkan bahwa masyarakat manusia pada akhirnya akan berkembang menjadi sesuatu yang ia sebut masyarakat sempurna seperti lebah. Ia percaya umat manusia akan menata ulang dirinya menjadi hierarki matriarkal. Ini bukan sekadar pikiran sesaat. Ini adalah keyakinan yang secara terbuka ia nyatakan tentang masa depan ideal umat manusia. Ironisnya, di bawah sistem seleksi keturunan yang ia dukung sendiri, Tesla hampir pasti akan dikategorikan sebagai tidak layak. Karena kenyataannya, Nikola Tesla adalah pria dengan gangguan kesehatan mental yang berat.